Mari Pak Dimas. Pak Denny di mana ini bilang iyo kemarin. Kita siapkan nyanyi pembuka Mada Bakti 531. 531. Tuhan Maha Esa, Putramu di sini, dan kami Dwi Tunggal dalam tata bakti di
tujuan yang satu, serasa saudara kami menghadapmu. Atas nama Yesus kami angkat nama, karena telah ditebus bersatu dengannya. Dialah yang hadir di biduk umatnya, sungai pun berair, Yesus tetap setia. Kini laut luas dan badai mereda, tali biduk lepas, musnahlah bendera. Cahaya abadi, tunjukkanlah arah, padukanlah kami di bahtera megah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara yang terkasih, kita dipertemukan kembali di tempat ini dalam perayaan syukur, perayaan Ekaristi. Sekaligus juga kita diajak untuk mempersembahkannya dalam kaitan dengan sekurang-kurangnya dua hal. Menutup rangkaian pekan doa sedunia untuk persatuan, dan juga yang kedua untuk merayakan disebut hari Minggu Sabda Allah. Melalui bacaan-bacaan hari ini saya mengajak kita bermenung satu dua hal yang boleh menjadi titik temu antara perayaan-perayaan itu, sekaligus juga melanjutkan permenungan tentang pesiarahan yang memasuki pekan ketiga masa biasa. Sebelum kita bermenung bersama, mari kita siapkan hati kita. Mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur 351. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bimbinglah tingkah laku kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga dalam nama Putra-Mu terkasih kami mampu menghasilkan banyak karya yang baik dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Di wilayah bangsa-bangsa lain, orang telah melihat terang yang besar. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Kepada Allah. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku inginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Semoga kamu ia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Klo bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakanlah Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar. Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jal di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus.
Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, sekurang-kurangnya 2 minggu yang lalu kita memasuki hari Minggu biasa yang diawali dengan pesta pembaptisan Tuhan. Menunjuk kepada hakikat semua panggilan hidup beriman kita, atau boleh disebut saya sebagai anggota keluarga Allah punya hak dan kewajiban. Hakikat saya baptis. Dan ini karunia yang terbesar. Dan itu kekal. Itu jaminan. Salah satu kartu password untuk kelak, tidak tahu kapan, tapi pasti itu salah satu persyaratan untuk perjalanan hidup iman saya. Itulah hidup iman beriman Kristiani. Minggu yang lalu kita diajak bermenung tentang tokoh sentral semua hidup beriman Kristiani, yakni tugas kita itu bentara. Bentara berarti mempersiapkan yang lain, bukan kita, tapi selain kita. Nomor satunya, lihatlah anak domba Allah. Berarti promulgasi menunjuk pada dalam perjalanan beriman kita, tugas utama mengajak orang supaya melihat siapa itu Kristus. Yang lebih susah, saya juga susah, yakni berusaha agar melalui saya orang boleh lihat siapa itu Kristus. Itu susah. Apalagi kalau bilang melihat dalam kelompok saya, orang boleh melihat bagaimana itu kerajaan Allah. Lebih susah lagi. Tapi itulah hakikat. Sekurang-kurangnya diingatkan sesuatu. Sesudah menunjuk kepada Kristus, hari ini, hari Minggu ketiga, kita diajak bermenung tentang Kristus ini. Menarik. Perwartaannya yang pertama, bertobat. Maka perjalanan hidup saya, iman Kristiani cuma satu kata, bentuk pertobatan. Bertobat bukan soal mengaku salah saja. Bertobat berarti harus ada suatu perubahan, perbaikan. Perbaikan tidak jadi. Memugar, membangun sesuatu itu tidak satu kali jadi. Apalagi memperbaiki. Orang ke gereja ini kalau orang mau rehab, sampai orang sudah ada di dunia ini, masih belum kelar tuh rehab gereja ini. Karena banyak hal yang mau diperbaiki satu persatu, bagian per bagian,
belum selesai yang lain, sudah harus ulang kembali yang pertama. Itulah perbaikan, itulah pertobatan. Maka perjalanan hidup hanya satu, pertobatan. Berarti mewartakan tentang pertobatan. Tapi yang bagus digarisbawahi, itu pertobatan berarti kembali kepada Allah. Kembali kepada janji baptis. Kembali kepada Allah berarti persyaratannya hanya satu, sabda Allah. Maka hari Minggu ini disebut juga hari Minggu sabda Allah. Mengawali semua perjalanan kita harus ingat dasar hidup kita sabda Allah. Dan itu terjadi dalam banyak hal. Ekaristi itu sabda Allah. Hanya lain kali ya ada kekeliruan pemahaman. Seolah-olah dalam Ekaristi itu lebih penting komuni. Sehingga kita mengandaikan seandainya Ekaristi ini dimulai dengan sambut, nggak ada terlambat. Mar waktu khotbah, so abis orang karena ada pikincing, so nggak balik-balik deh. Mudah-mudahan tidak. Orang kan banyak kali berpikir kalau datang Ekaristi itu tuh nomor satu, sehingga kalau alpa terasa hilang. Maka seringkali orang, mudah-mudahan tidak ada yang datang sebentar nanti so persembahan. Kong dia datang sambut. Nah betul, no? Itu tidak salah juga, kita memakai bahasa DP iman itu perlami, mati setengah. Cuma tahu terima tidak mau dengar. Nah itu. Cuma tahu makan tidak mau dengar. Padahal baptis iman yang pertama mulai dengan satu, dengar. Panggilan mulai dengan satu, dengar. Maka berkaitan dengan Allah mesti nomor satu, mendengarkan. Maka orang diajak langkah minggu sekarang ini, ajaran pertobatan dijadikan minggu sabda Allah. Supaya ingat sesuatu, dasar kita sabda Allah. Dan untuk pewartaan pertobatan itu, Yesus mulai dengan satu hal yang menarik. Dia tahu bahwa dia tidak hasil yang dia mau sampaikan akan efektif dan efisien kalau dia melibatkan orang lain. Maka dia mulai dengan mengajak orang lain. Dia membentuk komunitas yang kelak sekarang perang sebut para rasul. Ingat, iman Katolik, iman para rasul. Iman Katolik yang orang hidupi yakni iman yang diajarkan oleh para rasul ketika mereka bersama dengan Yesus. Dan itulah komunitas yang kita buat, mulai dengan komunitas. Karena panggilan setiap orang diyakini kita semua bertumbuh dalam komunitas. Akan sesuatu akan jalan bagus kalau ada komunitas. Komunitas itu saya pakai istilah gabungan dari dua kata, kom dan unitas. Kom bersama yang menjadi satu. Berarti ada beberapa di sana, tapi semua bergerak seimbang, selaras, merasa menjadi bagian. Sebagai suatu kata yang populer, tim kerja. Karena kalau tidak, mungkin akan jadi, tapi tidak terlalu efektif. Contoh apa ya? Contoh hari ini, hari ini. Ini sekarang kan penyelenggara KBK paroki. Tadi mau misa masuk di situ, masuk ada siap pemazmur. Saya bilang begini, siapa tuh lektor? Tunggu, so diinformasikan
Lupa belum muncul siapa tuh lektor. Maka telah mencari tuh lektor. Kita juga boleh lektor. Datang satu orang, soal lengkap? Belum. Tunggu sedikit. Datang, baku ganti dulu. Ini karena kita mesti apa DP nama? Kantores. Mana lebih penting, kantores atau lektor? Bukan itu perdebatan. Tapi kalau tidak ada kantores, tidak ada lektor, tidak ada pemazmur, kita sendiri yang buat, pasti jadi. Tapi rasa ada sesuatu yang kurang dalam perwujudan iman. Karena perwujudan iman dimulai dengan satu hal, komunitas, tim. Maka banyak hal orang mulai dengan kata tim. Kita bertumbuh, orang sebut kaderisasi dalam tim. Dan tim itu bukan nanti so dewasa. Keluarga itulah komunitas. Anak itu bertumbuh di dalam komunitas. Dalam komunitas itulah kita tidak tahu sekarang karena belum berkeluarga. Nah, mungkin ya kalau diizinkan oleh Yang Maha Kuasa mungkin kelak. Tapi semasa saya masih anak-anak, orang tua saya biar kecil harus ada belajar tim kerja. Jadi itu anak-anak dibagi. Dalam satu hari dia mesti belajar kerja. Entah menyapu atau sekurang-kurangnya melipat selimut. Jadi kalau bangun jangan tungan atas selimut itu orang lain lipat. Lipat sendiri, atur sendiri, rapi. Baru anak keluar. Maka semua dapat pembagian. Siapa itu membersihkan ini. Tidak tahu sekarang. Tidak tahu. Tapi itulah tuh esensi. Seseorang bertumbuh, belajar, terlibat. Belajar pertobatan. Berarti belajar menyempurnakan diri dalam banyak hal. Mulai dari komunitas. Nah, dalam konteks komunitas inilah kita diajak bermenung tentang doa persatuan agar supaya tidak pecah. Banyak kan orang kan alami di paroki kelompok-kelompok wilayah rohani, kaum, OMK, KBK, WK, KIK, apa le? Katanya ada mau kelompok lansia, ada mau kelompok manula. Apa beda lansia dengan manula? Lansia lanjut usia, manula coba bau tanah kata, tidak lama semua pergi kata. Tapi singkatan dari manusia usia lanjut. Apa beda lanjut usia dengan manusia usia lanjut? Nah, tidak tahu itu. Boleh, karena itu perlu. Tapi paling hakiki apakah itu dipelihara. Dan pemeliharaan itu cuma satu. Merasa jangan sampai ikatan komunitas ini pecah. Maka doa mohon persatuan maksud DP inti. Karena hakikat komunitas itu penting. Dan iman Kristiani hakikatnya cuma satu. Persekutuan para kudus. Dan untuk persekutuan tantangan terbesar itu perpecahan. Orang pernah tanya pada saya, Pastor, dulu ada dosa terbesar, dosa berat, membunuh, membenci dalam artian menganggap orang lain somati, mencuri, apalagi. Nah sekarang apa? Kita bukan ahli moral. Tapi untuk saya dosa terbesar itu dosa yang melawan petua kata-kata terakhir Yesus sebelum dia mati. Itu wasiat. Sebelum orang tua ayah saya mati, dia ada kasih kata-kata pada saya. Ingat,
Sampai saat ini saya ingat. Apa yang sebelumnya tak lupa. Mari DP pesan terakhir saya masih ingat. Karena untuk kita itu DP pesan-pesan terakhir. Dan pesan Yesus cuma satu. Ut omnes unum sin. Semoga satu. Maka kalau apa tuh satu orang ceraikan, bagi saya ini kesalahan terbesar. Kalau satu keluarga saya ceraikan, itu kesalahan saya. Apapun pun terjadi, saya harus berusaha untuk mempersatukan. Kalau persekutuan umat cerai, saya harus persatukan. Maka sabda Allah, minggu sabda Allah, doa persatuan dan pewartaan pertobatan dalam komunitas kiranya menjadi penting pendasaran untuk pesiaran kita dalam menghidupi iman kita. Semoga demikian. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan menderaskan kredo kita. Credo in unum Deum. Factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, et Deum Deum verum, Deum verum, Deum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia factasum, qui proternos homines, et proter nostram salutem, descendit de celis, et incarnat de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus, et tiam pro nobis, sub Pontio Pilatum, passus et sepulcros, et resurrexit tertia die, secundum Scriptura, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum metus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cujus retre non erit et in Spiritu Sanctum Dominum, et vivificante
Saudara-saudara yang terkasih, Kristus bersabda, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Marilah kita menanggapi ajakannya dan berdoa kepada Allah Bapa kita. Marilah berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga Allah Bapa mencurahkan karunia Roh Kudus bagi para pemimpin bangsa-bangsa, agar pengabdian mereka sungguh membawa sinar harapan dalam kehidupan rakyat yang menderita, dengan menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas, menjunjung martabat setiap orang, dan memberi pertolongan serta hiburan kepada mereka yang menderita. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi mereka yang masih berjuang untuk menemukan arti kehidupan ini. Semoga Allah Bapa menuntun mereka yang masih berjuang menemukan arti hidup ini kepada Kristus sebagai jawaban atas kerinduan hati mereka akan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Kita mohon, marilah berdoa bagi para pemimpin gereja. Semoga Allah Bapa membimbing dan memberkati para pemimpin gerejanya dalam mengembalakan umat menuju pertobatan sejati, sehingga layak dan pantas untuk tinggal selalu di dalam kerajaan-Nya. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi kita semua di sini. Semoga Allah Bapa memberkati kita semua agar mampu menjadi terang bagi semua orang, terang yang menuntun orang kepada kasih Allah. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga bersama dengan KBK Paroki yang menjadi penyelenggara misa sekarang ini. Semoga syukur yang dipanjatkan dapat menjadi berkat untuk persekutuan komunitas kaum Bapa Katolik Paroki. Semoga di antara mereka dapat bertumbuh dalam komunitas ini, dalam kelompok ini, belajar apa artinya peduli satu dengan yang lain, dan bersama-sama dapat memberikan kesaksian tentang kebaikan Allah dalam kehadiran, dalam aktivitas setiap hari. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, janganlah membiarkan orang yang percaya kepada Putramu hidup dalam kegelapan dosa. Semoga Putramu menjadi penuntun kami di jalan menyongsong Engkau, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Nyanyian persiapan persembahan Mada Bakti 242. 242. Roti dan anggur ini terimalah ya Bapa. Kristus sendiri jadi kurban yang utama. Mereka
Mada Bakti 663, 663. Kami umat-Mu ya Tuhan, datang menghadap padamu, membawa persembahan hasil usaha umat-Mu. Kekurangan kelemahan kami terimalah ya Tuhan, sukacita bahagia kami serahkan padamu. Berkatilah kiranya ya Tuhan persembahan umat-Mu, satukanlah di dalam kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Kami persembahkan diri ke hadapan-Mu ya Tuhan, jiwa dan raga kami serahkan padamu. Kebebasan dan kehendak terimalah ya Tuhan, semua yang ada pada kami aturkan padamu. Berkatilah kiranya ya Tuhan persembahan umat-Mu, satukanlah di dalam kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah, terimalah dengan rela persembahan kami ini. Kami mohon semoga Engkau menguduskannya agar menjadi sakramen keselamatan bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal.
dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapakku Tuhan kami banggakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus,
sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Liberanos que sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem indiemus nostri, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Mada Bakti 288. Laksana rusa menambah air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa yang mencari air, jiwaku rindukan Dia Tuhan. Aku mendambakan Allah yang hidup bila aku memandang wajah-Mu. Laksana rusa menambah air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti? Berharaplah pada Allah yang hidup, wajah-Nya sumber kebahagiaan. Laksana rusa menambah air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Siang serta malam silih berganti, ratapan jiwa terkunjung hati. Karena ku dengar cercaan musuhku, di manakah Tuhan pelindungku? Laksana rusa menambah air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Setiap saat ku kenang kembali, kala ku masuk bait yang suci, di mana ramai dendang dan nafiri, sorak dan serai sepanjang hari. Laksana rusa menambah air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mada Bakti 534. Kami ulangi Mada Bakti nomor 293. Makan minumlah tawaran dari Allah, tanda kasih-Nya kepada umat-Nya. Dalam bahaya Tuhan kan mendampingi, bila bersama nikmati santapan surgawi.
kepada umatnya. Kita berdosa diundang pesta ini agar semua bersama sehidup semati. Makan, minumlah tawaran dari Allah, tanda kasih-Nya kepada umat-Nya. Pada bakti 534, 534. Jemaat Allah bersiara melintasi jalan panjang, kadang melaju dan berpacu mengikuti jalan Tuhan. Iman di kalbu, salib di bahu, itulah cahaya yang perkasa. Sampai berjumpa istana Bapa, mahligai insan yang setia. Maju, terus maju, tembuslah rintangan jalanmu. Laju, terus laju, Kristus di puncak barisanmu. Nyalakan semangat imanmu, serta saling membantu. Kristus menjaga hidupmu, jangan ragu langkahmu. Jemaat Allah bersiara melintasi jalan panjang, kadang melaju dan berpacu mengikuti jalan Tuhan. Iman di kalbu, salib di bahu, itulah daya yang perkasa. Sampai berjumpa istana Bapa, mahligai insan yang setia. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putramu. Buatlah kami senantiasa bersuka cita atas anugerah-Mu itu, sumber hidup yang baru, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Sampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Mereka yang telah menyiapkan perayaan liturgi ini sejak kemarin sampai hari ini. Sekali lagi terima kasih. Hal yang kedua disampaikan terima kasih kepada KBK juga yang kemarin sudah memulai
persiapan pertemuan berkala. Baik. Yakni dengan kerja bakti, mesti latihan fisik. Cuma kalau kita lihat kemarin, lupa yang bertugas sekarang lebih banyak dari itu bertugas kemarin. Jadi kita paroki mendapat tambahan lahan. Diukur kembali yang bagian belakang, maka rata pagar ini sampai batas termasuk kolam itu semua menjadi milik gereja GPI. Maka itu batas di sana mesti dibersihkan, dirapikan supaya tahu itu batas. Nah itu mesti bantuan laki-laki. Nggak mungkin kan WK itu mau sekurang-kurangnya memangkas. Kemarin berapa bapak sudah bekerja, terima kasih banyak. Terhenti karena ada yang latihan menyelam. Artinya hampir masuk di dalam, kurang datarik. Nah, maka mereka berhenti. Tapi mungkin juga boleh mohon bantuan dari bapak-bapak untuk diatur atau berikan usul bagaimana caranya supaya batas lahan itu oleh pemilik, oleh owner dilihat, diperhatikan supaya tidak mereka ambil ulang. Itu maksudnya. Kurang-kurang kita meratakan bagian itu perlu bapak-bapak ya. Memang setengah mati mencari waktu kecuali hari libur. Tapi kalau kita boleh luangkan waktu, diatur. Sebagai suatu gerakan saya berharap bantuan dari OMK, KBK bersama dengan OMK. Kalau untuk WK, ibu-ibu sementara juga diproses. Dan kita sedang membuat ini halaman ini ibarat kata nyanyian apa itu, kata-kata puisi, damai tapi gersang. Tenang kalau malam, Komar lihat tandus. Jadi sementara aja penghijauan. Dalam rangka penghijauan itu WK sudah berinisiatif. Saya berpikir mungkin bagus juga kalau saya pribadi memohon sumbangan bantuan per keluarga yang punya bunga di rumah. Ada tuh saling sepangana tuh di rumah, ngait. Mar jangan tabu di pohon kong kasih yang DP pot kata supaya bagus. Tapi kita mengumpulkan yang bisa rindang. Maka yang bisa rindang itu pucuk merah. Kedua model pohon den. Supaya kalau Natal ke depan orang ada pohon den yang bagus juga itu. Kita juga akan membuat batas-batas dengan menata halaman ini. Maka kalau ada di rumah dua jenis itu, saya mohon sumbangan satu pot. Kalau tidak ada nanti kita bajalang di keluarga karena ada harapan kunjungan keluarga. Nah, kurang aja tunjuk angka, muat angka. Mungkin kalau ada untuk bantuan itu. Jadi tidak perlu harus beli kalau ada di rumah. Kalau ada di tetangga, malam curi kong bawa sini. Bilang orang, sorry kurang ajar itu tuh. Minta bilang for di gereja, paling dong kasih. Supaya mulai dikumpulkan dan pasti tempat pertemuan kita ini, area ini yang sedang ada pembangunan bisa lebih kelihatan hijau untuk kita semua. Itu permohonan bantuan saya umumkan tadi di misa pertama dan misa ini. Dari keluarga-keluarga yang punya dua jenis tanaman ini. Terima kasih sebelumnya kalau ada. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk semua rencana harapan baik kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.
Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup Mada Bakti 792. 792. Yesus Kristus pemersatu kita dalam satu keluarga Bapa. Tembok pemisah telah dihancurkannya. Kita jadi satu warga, satu iman, satu harapan, menjalin persatuan kita. Semoga Kristus hadir setiap kita, memberikan damai sejahtera. Hidup rukun, damai saling cinta, itulah lambang kita murid Kristus. Mari lakukan di dalam kehidupan, kita saling mengasihi. Satu iman, satu harapan, menjalin persatuan kita. Semoga Kristus hadir di samping kita, memberikan